Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Mekanika Fluid 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Saukani STMT. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Budi Prasetyo, kemudian Bayu Setiawan, Rizky Ferdiansah, Manuel Elroy. Jadi kami di sini mendapatkan tugas besar Mekanika Fluid 2 yang bertemakan fenomena atau aplikasi yang berkaitan dengan mekanika fluida di kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil judul yaitu kehilangan tinggi tekan pada pipa distribusi air rumah tangga. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan mencakup zat cair, air dan gas karena kedua zat ini dapat mengalir molekul cairan, biasanya saling tarik-menarik dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengenal beberapa jenis serta fase zat antara lain fase zat padat, fase zat cair, dan fase gas. Fluida cenderung tidak tetap, bergantung pada wadah atau pengapung tempat zat itu berada. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan. Luas bidang tersebut, tekanan dapat terjadi karena dorongan pada benda dengan arah yang berbeda. Bidang atau permukaan yang ditekan saya disebut bidang tekan. Yang diberikan pada bidang tekan disebut saya tekan. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita akan melanjutkan skema kehilangan tinggi tekan. Nah, di sini kita memerlukan dua jenis diameter yang dimana ada diameter kecil dan ada pun diameter yang besar. Nah, di sini kan sudah banyak rumus-rumus yang kita pakai. Nah, di sini ada ini garis energi. Nah, jadi untuk tinggi air yang pipa besar sama pipa kecil itu akan tinggian di pipa besar karena disitu diameter yang kita gunakan lebih besar daripada diameter yang pipa kecil ya. Nah, untuk di sini kan ada percepatan 1, percepatan 2, ada diameter 1, diameter 2. Nah, diameter 1, diameter 2 ini nih pipa ini untuk pipa kecilnya, yang ini untuk pipa besarnya. Nah, di sini ada P2. Ini ada P1 di sini. Jadi gambar ini dibelah menjadi dua. Semuanya di sini gambar 1, yang sebelah sini gambar 2 gitu. Jadi untuk bagian-bagiannya sama, mungkin bedanya dia di besar sama kecilnya. Dan di sini ada V1 kuadrat per 2 kali gravitasi P1 dibagi sama E terus Z1, sama aja dengan gambar 1 sama 2, cuma beda dia di diameternya kecil sama diameternya yang besar. Nah, selanjutnya pengertian kehilangan tinggi tekan itu merupakan suatu fenomena rugi-rugi aliran di dalam sistem perpindahan. Kehilangan tinggi tekan itu kita bisa menyimpulkan kita dapat melihat kehilangan dalam tinggi tekan. Semuanya kita menguji dengan alat sederhana itu kita bisa melihat tinggi ukuran yang kita pakai itu berapa gitu. Di sini kan ada head loss sangat merugikan dalam aliran fluida di dalam sistem perpipaan karena head loss dapat menurunkan tingkat efisiensi aliran fluida. Selanjutnya, nah di sini kan tertera ada rumus untuk mencari kehilangan tinggi tekan itu berapa. Ini rumus utamanya ya, F sama dengan F L per D itu diameter
dikalikan dengan kecepatan aliran ini harusnya V ya, V kuadrat per 2 gravitasi, yang dimana itu satuannya ini HF itu kehilangan tinggi tekan yang kita akan cari. Terus selanjutnya untuk F nya itu faktor geseknya, dimensi pada pipa, selanjutnya panjang pipa. Nah, panjang pipa itu berapa yang kita pakai, kan tadi ada 2 pipa besar dan pipa kecil. Untuk diameternya tuh pasti beda. Nah, selanjutnya di sini ada diameter. Jadi untuk diameternya tuh, nah di sini kan ini ada diameter 1 sama diameter 2. Jadi ini sendiri-sendiri nanti. Ini diameternya berapa, yang pipa kecil berapa. Jadi tidak sama untuk diameternya. Nah, diameter, lalu kecepatan aliran air dalam pipa itu satunya untuk meter per sekon ya. Nah, kan ini untuk rumusnya. Jadi kita kalau sudah diketahui ini semua, nanti kita tinggal masukin saja ke rumus. Kita menggunakan V sama dengan V L per D V kuadrat per 2 kali 2 gravitasi. Selanjutnya, nah jenis kehilangan tinggi tekan. Kehilangan tinggi tekan itu menjadi 2, yaitu minor loss dan minor loss, yang dimana itu kehilangan tinggi tekan akibat gesekan yang terjadi antara fluida dengan struktur pipa, seperti kehilangan tinggi akibat gesekan pada pipa lurus. Nah, ini tuh terjadi karena ada gesekan antara pipa. Selanjutnya minor loss itu kehilangan tinggi tekan akibat perubahan geometri pipa, seperti perubahan sudut belokan pipa yang dapat mempengaruhi penurunan tekanan pada pipa. Nah, untuk minor loss ini terjadi perubahan karena suatu belokan pada pipa. Semuanya kita akan menunjukkan pipa itu akan belok ke kiri. Nah, di situ akan terjadi penurunan tekanan pada pipa karena pipa itu tidak lurus, yang dimana tekanan itu lebih gede. Jadi kalau ada belokan, tekanan itu pasti akan menurun untuk pipanya. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kehilangan tinggi tekan pada pipa air. Yang pertama ada sudut belokan. Jadi sudut belokan ini sangat mempengaruhi perubahan arah pada aliran fluida, yang pada akhirnya itu akan mempengaruhi tinggi tekan suatu aliran atau tekanan air. Selanjutnya itu ada variasi diameter pipa. Jadi diameter pipa yang bervariasi itu sangat mempengaruhi kehilangan tinggi tekan. Karena setiap ukuran pipa itu mempunyai tekanan yang berbeda. Selanjutnya adalah kondisi aliran. Perubahan aliran dan gesekan atau perubahan penampang aliran itu sangat mempengaruhi kehilangan tinggi tekan. Selanjutnya ada pemilihan material pipa. Jadi material pipa itu juga sangat mempengaruhi faktor yang terkait dengan sifat material, koefisien gesek yaitu di antara fluida. Selanjutnya perubahan penampang pada pipa. Jadi perubahan penampang ini juga sangat mempengaruhi dalam kehilangan tinggi tekan tersebut. Selanjutnya itu ada Reynolds number. Apa sih itu Reynolds number? Reynolds number merupakan salah satu bilangan yang tak berdimensi yang paling penting dalam mekanika fluida dan digunakan seperti halnya dengan bilangan tak berdimensi lain untuk memberikan kriteria untuk menentukan dynamics similitude. Selanjutnya kami juga membuat alat sederhana yang kami buat dengan botol bekas dan sedotan serta pipa kecil. Nama alat yang kami buat ini adalah alat sederhana yang mendeskripsikan kehilangan tinggi tekan yang dipengaruhi perbedaan diameter pipa. Berikut merupakan contoh alat dan percobaan yang kami lakukan. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan penggunaan alat sederhana yang terbuat dari bahan bekas, dan kita memanfaatkan bahan bekas yang sudah terpakai menjadikan alat sentimeter untuk mengukur harusnya tinggi tekan. Ini
gas yang dimana di sini ada dua bagian, yang dimana di sini ada botol yang besar yang berdiameter besar, dan di sini ada yang berdiameter kecil yang sudah saya jelaskan tadi di PPT, diameter 1, diameter 2. Nah, di sini nanti ada kecepatan 1, kecepatan 2. Nanti air itu masuk dari penampung yang diameter besar dan keluar dari diameter yang kecil. Nah, nanti kita akan isi air dan ini kita akan buka, dan dimana nanti kita akan melihat di sini kan ada tiap-tiap lubang kan. Nah, di tiap lubang ini kan di sini ada yang diameter besar sama diameter kecil. Nah, di situ pasti akan terjadi perbedaan tingginya. Pasti di situ terlihat tinggi pada bagian diameter yang lebih besar karena tekanannya lebih besar, karena yang kecil tekanannya itu kecil, jadi tidak bisa melebihi untuk diameter yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan untuk pengisian air keran ya. Nah, ini diisi saja. Di sini untuk memasukkan air, di sini untuk pembuangan. Nah, kita tunggu sebentar untuk biar air ini terisi terlebih dahulu. Nah, di sini airnya naik sudah, karena di sini air itu naik terus. Nah, kita langsung buka aja ya. Di sini kita bisa ngelihat ya, tiga bagian yang mana sudah terlihat. Ini lebih tinggi di bagian diameter yang lebih besar ya, karena tekanan yang didapat tuh lebih gede. Untuk diameter lebih kecil ini dia lebih pendek daripada yang diameter lebih besar. Kalau semuanya airnya stabil, ini dia sudah bisa dihitung. Kalau belum stabil biasanya naik turun dia di bagian lubang ini. Nah, mungkin cukup video venturimeter alat sederhana yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, cara menanggulangi kehilangan tinggi tekan pada pipa distribusi air ini adalah untuk mengatasi masalah kehilangan tinggi tekan pada pipa distribusi air. Diperlukan sejumlah solusi yang dapat diimplementasikan. Nah, pemilihan material pipa yang tahan terhadap korosi dan memiliki ketahanan yang baik terhadap gesekan dan juga menjadi kunci untuk mengurangi risiko kehilangan tinggi tekan. Selain daripada itu, pemilihan diameter pipa yang optimal dan penyusunan ulang rute pipa ini jika diperlukan dapat untuk membantu pengoptimalan aliran air dan meminimalkan kehilangan tinggi tekan.